Meterai ketujuh adalah hari pendamaian bagi mempelai wanita. Kalau kita mengacu kepada Imamat pasal 23. Dan tentang Imamat 23 sendiri adalah berisi tentang 7 hari raya Yehova. Dan Imamat 23 adalah kunci ke kitab Wahyu. Dan meterai ketujuh adalah pendamaian bagi mempelai wanita. Dan utusan meterai ketujuh adalah William Branham, malaikat yang ketujuh, Wahyu 10 ayat 7. Dengan 3 urapan di dalam pelayanan Brother Branham, yaitu adalah seperti tadi sudah saya jelaskan, urapan Kristus, Musa, dan Elia. Dan sangkakala ketujuh adalah pendamaian bagi Israel, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya di perjanjian lama. Dan Israel akan memperoleh pendamaiannya, pemulihannya, sesuai dengan masa yang telah ditetapkan, yaitu adalah 70 minggu, yang dikatakan di kitab Daniel. Dan tampilnya Musa dan Elia sesudah mempelai wanita bangsa kafir naik ke surga di dalam pengangkatan, itulah yang dimaksudkan dengan berkumandangnya, ditiupkannya sangkakala ketujuh di bawah pelayanan Musa dan Elia. Dan peniupan sangkakala ketujuh adalah mengikuti ke-6 sangkakala yang sudah ditiupkan. Dan tentang ke-6 sangkakala sudah ditiupkan di zaman-zaman yang di abad yang ke-20 dan 21, sangkakala kelima adalah Perang Dunia I, sangkakala ke-6 adalah Perang Dunia Kedua, dan kedua perang itu membawa Israel kembali ke Palestina, ke tanah airnya. Dan ke-6 sangkakala sudah dibunyikan. Dan Israel harus berkumpul dulu di Palestina untuk menerima pendamaiannya oleh penumpahan darah anak domba. Atau tepatnya mereka akan mengenal bahwa Yesus adalah sang anak domba Mesias yang dulunya disalibkan oleh nenek moyang Yahudi. Jadi mereka sedang berada di Palestina saat ini, dikumpulkan oleh Tuhan sesudah sangkakala ke-6 ditiup, sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, maka Israel sudah menjadi negara yang berdaulat penuh. Tapi Israel sendiri belum menerima pendamaiannya. Karena kalau kita merujuk ke Imamat 23, hari pendamaian itu adalah sesudah bertiupnya sangkakala-sangkakala. Dibaca nanti di Imamat 23. Urutan hari raya adalah Paskah, Pentakosta, kemudian Hari Raya Tabernakel. Dan Hari Raya Tabernakel terdiri dari 3 hal, yaitu adalah peniupan sangkakala, barulah kemudian Hari Pendamaian, tanggal 10 bulan 7. Dan sesudah Hari Pendamaian adalah Hari Raya Pondok Daun atau Tabernakel itu sendiri. Dalam hal ini, sangkakala ketujuh mengikuti ke-6 sangkakala yang sudah ditiupkan. Sangkakala ketujuh adalah untuk menghadirkan, menyatakan Kristus di bawah pelayanan Musa dan Elia, sehingga Kristus akan diterima oleh orang-orang pilihan Yahudi, yaitu adalah 144.000. Dan ini adalah prinsip yang sama dengan meterai ketujuh. Ke-6 sangkakala membawa kita untuk mendengar pesan ini supaya kita menerima pendamaian kita, yaitu adalah meterai ketujuh. Meterai ketujuh itulah yang membukakan ke-6 meterai. Haleluya. Meterai ketujuh adalah pelayanan Kristus sendiri. Seruan, suara penghulu malaikat, sangkakala Allah. Mengumpulkan mempelai wanita, memeteraikan mempelai wanita dari berbagai bangsa-bangsa kafir.
memeteraikan Anda dan saya dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Karena kita berada di zaman pemeteraian saat ini. Pemanggilan keluar mempelai wanita untuk memperoleh meterai Roh Kudus, meterai Allah. Dan mereka yang tidak menerima meterai Allah, mereka memiliki meterai binatang atau tanda binatang. Jadi pesan di akhir zaman adalah pendamaian bagi mempelai wanita non-Israel. Tapi prinsipnya adalah sama dengan sangkakala ketujuh. Itulah sebabnya pelayanan Brother Branham atau Brother Branham sendiri adalah utusan meterai ketujuh. Musa dan Elia di Wahyu 11 adalah utusan sangkakala ketujuh. Meterai-meterai untuk bangsa-bangsa kafir, sangkakala-sangkakala untuk Israel. Kalau kita merujuk ke kitab Rut, Naomi adalah Israel, Rut adalah bangsa kafir. Dan Boas adalah Kristus sendiri. Kristus penebus bagi Naomi, bagi Rut. Sebelum Kristus menebus Israel, menggenapkan janjinya untuk pemulihan Israel, maka Kristus harus menebus mempelai wanitanya. Lebih dahulu, Rut di akhir zaman. Mempelai wanita di sepanjang 7 zaman gereja. Haleluya. Itulah kesamaan antara meterai ketujuh dan sangkakala ketujuh. Meterai ketujuh sama dengan sangkakala ketujuh. Dan sangkakala ketujuh adalah pendamaian bagi Israel. 144.000 pilihan. Jadi kalau sangkakala ketujuh adalah pendamaian bagi Israel, dan sangkakala ketujuh sama dengan meterai ketujuh, berarti meterai ketujuh adalah pendamaian bagi mempelai wanita bangsa kafir. Itulah polanya. Dan tidak ada tertulis di situ tentang pendamaian. Gak ada tertulis di Alkitab. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita pola. Bagaimana bekerjanya meterai-meterai, bagaimana bekerjanya sangkakala, dan di mana kaitan antara sangkakala dan meterai-meterai. Terpujilah nama Tuhan. Karena terang yang pertama dimunculkan adalah 7 zaman gereja. Terang yang berikutnya muncul dari 7 zaman gereja adalah 7 meterai. Terang yang berikutnya yang dimunculkan adalah muncul dari 7 meterai adalah 7 sangkakala. Dan terang yang berikutnya adalah 7 cawan murka. Muncul dari 7 sangkakala. Dan itulah ketujuh guru. Keempatnya itu. Yang berkumandang 1963, pesan itu sendiri. Dan menyingkapkan seluruh misteri. Dan itu dinyatakan kepada mempelai wanita bangsa-bangsa kafir terlebih dahulu. Sebelum penyingkapan misteri yang sama akan dibawakan oleh Musa dan Elia dengan meniupkan sangkakala ketujuh bagi 144.000 Yahudi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Penebusan